Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan kesehatan dan juga memberikan berkat-berkat-Nya dan panjang umur kepada saudara-saudari sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit dan di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap proses pengobatan agar kiranya Tuhan semakin memberikan pemulihan yang baru, agar saudara-saudari sekalian bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sahabat Saroha, situasi bisa mengubah seseorang, keadaan bisa mengubah seseorang. Dari orang yang memiliki integritas, melakukan hal-hal yang positif, tentu situasi bisa merubah menjadi melakukan hal-hal yang negatif. Bisa merubah sebuah integritas menjadi orang yang tidak memiliki integritas. Masalah ekonomi, banyaknya berkat, situasi bisa mengubah pendirian seseorang. Demikian juga dengan firman Tuhan hari ini yang bagaimana kita akan dengarkan, bahwa keluhan yang disampaikan oleh Habakuk tentang orang-orang Babel yang Tuhan pakai untuk menghukum umat Tuhan itu sendiri. Tetapi bagaimana Tuhan juga menunjukkan kepada Habakuk, sesungguhnya dalam dunia ini ada dua ciri khas orang yang Tuhan ingin tunjukkan dalam kehidupan Habakuk itu sendiri. Yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan kepada Habakuk bahwa di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang sombong, yang mengandalkan dirinya sendiri dan jiwanya juga tidak lurus, bengkok oleh keegoisan dan hidupnya tidak akan tenang. Dan tentu orang yang kedua yang dikatakan di dalam nats kita adalah orang yang benar, yang memiliki sebuah relasi dengan Tuhan yang tentunya akan dipulihkan senantiasa, bukan karena usahanya sendiri, tetapi menyadari itu semua karena anugerah oleh Tuhan. Inilah yang mengingatkan kita bagaimana situasi itu seharusnya sebagai orang yang memiliki integritas, yang memahami bahwa dia adalah orang benar di hadapan Tuhan, supaya dia tidak diubahkan oleh situasi, supaya dia tidak berubah karena keadaannya, supaya dia tidak berubah karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Tentu orang benar memahami bahwa hidupnya senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Orang benar memahami bahwa hidupnya senantiasa Tuhan lindungi dan Tuhan mampukan untuk hidup di dalam berbagai situasi. Inilah yang ingin diajarkan atau dipahami oleh Habakuk. Walaupun Tuhan memakai orang-orang Babel yang jahat dan keras hati itu, tetapi tentunya dalam rancangan Tuhan ada waktunya orang-orang yang sombong, egois, dan juga angkuh itu memiliki waktu untuk Tuhan jatuhkan, untuk Tuhan hancurkan. Tetapi bagaimana orang-orang yang benar, yang senantiasa menanamkan dalam kehidupannya bahwa dia harus hidup di dalam kebenaran Tuhan, adalah orang-orang yang senantiasa akan Tuhan pulihkan di tengah-tengah kehidupannya. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di tengah ketidakpastian ekonomi, karir, dan juga masa depan keluarga, ada peluang kita untuk mudah menjadi orang yang sombong dengan mencoba mengontrol segalanya, mengandalkan diri sendiri. Itu yang dikatakan sebagai orang yang membusungkan dada, atau malah sebaliknya memiliki keputusasaan. Tetapi hari ini Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa
Setiap orang yang benar harus memiliki sebuah keputusan. Apakah dia bertahan di dalam kebenaran imannya, atau dia juga akan jatuh sama seperti orang-orang yang dikatakan di dalam yang pertama tadi, orang yang membusungkan dada, orang yang mengandalkan pikirannya, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi tentunya bagi orang yang benar, dia tidak akan mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan apa yang menjadi kebenaran menurut Allah. Hari ini kita diingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita bagaimana sepenuhnya meletakkan kelemahan kita, meletakkan segala pergumulan kita, meletakkan segala yang kita hadapi, membiarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak mengandalkan apa yang bisa kita lakukan sesuai fisik, pikiran kita. Tetapi ketika kita mampu untuk membiarkan rancangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, berarti kita menjadi orang yang terluput dari segala pergumulan, dari segala kejatuhan kita sebagai orang yang sombong, orang yang egois, orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi ketika kita mampu melihat dari cara pandang Tuhan, membuat kehidupan kita, merajut kehidupan kita, tentu kita akan berkata bahwa tidak ada hal apapun yang bisa kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, segala sesuatunya yang akan kita hadapi pasti akan mampu untuk kita lalui. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kebingungan Habakuk inilah yang hendak Tuhan jawab. Bagaimana dia memperlihatkan dalam ayat yang pertama bahwa dia sampai naik ke menara, artinya untuk melihat bagaimana rancangan Tuhan dari sisi pandang Tuhan. Ketika dia hanya melihat dari bawah, tentu dia tidak akan bisa melihat bagaimana kebesaran Tuhan, karena segala pergumulan yang dia lihat, segala ketidakadilan yang dilihat, segala kesombongan, kecongkakan yang dia lihat yang diperlakukan oleh orang-orang Babel menutupi kebesaran Tuhan. Sehingga di dalam ayat 1 ditunjukkan ketika dia naik melihat dari sisi pandang Tuhan, maka dia melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan pakai untuk melihat bagaimana ketaatan kita memasrahkan diri akan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan, ketepatan waktu Tuhan adalah yang terbaik, bukan ketepatan waktu kita. Sehingga di dalam ayat 2 dan ayat 3 dimengatakan, walaupun berlambat-lambat, tetapi waktu Tuhan tepat pada waktunya. Bukan ukuran kita, bukan ukuran manusia, tetapi ukuran Tuhan. Hari ini kita diingatkan, tidak ada gunanya untuk menjadi orang yang membusungkan dada, tetapi bergunalah menjadi orang yang lurus hatinya. Karena itulah orang-orang yang dibenarkan, yang tentunya akan beroleh hidup yang percaya, hidup yang diselamatkan, hidup yang tentunya memiliki karakter akan kehendak-kehendak Allah, karakter Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami di situasi yang dihadapi oleh Habakuk, bagaimana orang-orang Babel, orang-orang yang membusungkan dada, mengandalkan pikiran dan kemampuan. Karena sesungguhnya kehidupan kami adalah rancangan Tuhan, karena Tuhanlah pemilik segala sesuatunya sampai kepada kehidupan kami. Sehingga kami hanya boleh berpasrah, menyampaikan kehidupan kami total hanya dengan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak mampu untuk mengandalkan pikiran dan kemampuan kami. Tapi bagaimana kami senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan yang bekerja dan kuasa Tuhan yang menyertai. Bapa di surga, berkatilah kehidupan kami hari ini dan untuk hari esok. Kiranya segala awal dan akhir dari perjalanan kehidupan kami adalah orang-orang yang memiliki hati yang lurus akan Tuhan. Sehingga kami layak menjadi orang-orang yang menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kehidupan mereka, agar kami memiliki sebuah integritas sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan.
dalam praktek-praktek hidup, cara bicara, dan juga perlakuan kami bagi saudara-saudara kami. Agar kiranya juga Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, agar akan membuahkan hal-hal yang baik, dan tentunya itu akan menjadi pemenuhan kehidupan mereka. Demikian juga jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan berkati yang dirawat di rumah dan di rumah sakit, agar kiranya senantiasa mereka semakin Tuhan pulihkan dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ampunkan kami akan kesalahan dan dosa kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.